Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena Dia selalu mencintai kita dengan kasih yang tanpa syarat. Karena jikalau Tuhan mengasihi kita dengan syarat, maka kita menjadi orang-orang yang sangat cemas. Karena ada kemungkinan Allah tidak lagi mengasihi kita karena kegagalan kita, karena dosa-dosa kita. Tetapi di dalam Kristus, Allah mencintai kita tanpa syarat. Oleh karena itu saudara-saudara, sepatutnya lah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, apakah saudara tahu apakah saudara ini sedang hidup dekat dengan Tuhan atau tidak? Saudara, bagaimana kita mengetahui saya ini sedang dekat dengan Tuhan atau tidak? Mungkin ada di antara kita menjawab, ya, kalau saya membaca Alkitab setiap hari, maka saya dekat dengan Tuhan. Atau ada juga orang mungkin menjawab, jikalau saya rajin beribadah, maka saya dekat dengan Tuhan. Bisa juga kita ada yang berkata, saya suka berdoa, maka saya dekat dengan Tuhan. Saudara, memang semuanya itu adalah hal-hal yang patut kita lakukan, membaca firman Tuhan, berdoa, beribadah. Namun seringkali saudara-saudara, kenyataannya orang-orang yang baca Alkitab, orang-orang yang ibadah, orang-orang berdoa, ternyata belum tentu hidupnya dekat dengan Tuhan. Saudara, bagaimana kita tahu bahwa hidup saya ini dekat dengan Tuhan? Saudara, pertanyaan yang penting adalah, setelah saudara baca firman, setelah saudara berdoa, setelah saudara beribadah kepada Tuhan, apakah hidup kita digerakkan oleh kasih Tuhan itu? Apakah hidup kita digerakkan oleh kasih Tuhan untuk kita mengasihi orang lain sebagaimana Tuhan mengasihi kita? Itulah artinya kita hidup dekat dengan Tuhan. Di mana Tuhan begitu sentral dalam hidup kita. Tuhan itu yang mengendalikan hidup kita. Tuhan itu yang memberikan kita kekuatan untuk kita melakukan segala sesuatu karena kita mengasihi Tuhan. Saudara, apakah saudara mengalami hal itu dalam hidup saudara? Kita perlu baca firman, kita perlu beribadah, kita perlu berdoa. Namun bagaimana kehidupan kita sehari-hari? Itulah yang memperlihatkan apakah engkau memang hidup dekat dengan Tuhan. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan. Dari Yesaya pasal 56, ayat yang ke-9 sampai Yesaya 57, ayat 21. Hai segala binatang di padang, hai segala binatang di hutan, datanglah untuk makan. Sebab pengawal-pengawal umatku adalah orang-orang buta. Mereka semua tidak tahu apa-apa. Mereka semua adalah anjing-anjing bisu, tidak tahu menyalak. Mereka berbaring melamun dan suka tidur saja. Anjing-anjing pelahap yang tidak tahu kenyang, dan orang-orang itulah gembala-gembala yang tidak dapat mengerti. Mereka semua mengambil jalannya sendiri, masing-masing mengejar laba, tiada yang terkecuali. Datanglah, kata mereka, aku akan mengambil anggur, baiklah kita minum arak banyak-banyak, besok akan sama seperti hari ini, dan lebih hebat lagi. Orang benar binasa, dan tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Orang-orang saleh tercabut nyawanya, dan tidak ada seorang pun yang mengindahkannya. Sungguh, karena merajalelanya kejahatan, tercabutlah nyawa orang benar. Dan ia masuk ke tempat damai, orang-orang hidup dengan lurus hati, mendapat perhentian di atas tempat tidurnya. Tetapi kamu mendekatlah kamu kemari, hai anak-anak dari perempuan-perempuan sihir, hai keturunan orang yang berzina dan perempuan sundal. Tentang siapakah kamu berkelakar? Terhadap siapakah kamu melontarkan kata-kata yang bukan-bukan dan mengejeknya? Bukankah kamu ini anak-anak pemberontak, keturunan pendusta? Hai orang-orang yang terbakar oleh hawa nafsu dekat pohon-pohon keramat, di bawah setiap pohon yang rimbun. Hai orang-orang yang menyembelih anak-anak di lembah-lembah, di dalam celah-celah bukit batu. Padamu hanya ada batu-batu licin dari sungai, dan hanya itu sajalah yang ditentukan bagimu. Kepada mereka juga engkau mengunjukkan korban curahan dan mempersembahkan korban sajian. Masakan aku sabar akan hal itu? Engkau menaruh petiduranmu di atas gunung yang tinggi dan menjulang, dan ke atas gunung itu juga engkau naik
untuk mempersembahkan korban sembelihan. Engkau telah menaruh lambang berhalamu di ambang pintu masuk rumahmu. Ya, engkau telah meninggalkan aku dan menelanjangi dirimu. Engkau telah menaiki petiduranmu dan telah melebarkannya. Engkau telah mengadakan janji dengan beberapa orang yang kau ingini untuk tidur bersama-sama mereka, dan engkau memandangi lingga. Engkau datang menghadap Molok dengan membawa minyak, dan banyak-banyak wangi-wangian engkau menyuruh duta-dutamu pergi sampai jauh dan sampai ke bawah di dunia orang mati. Oleh perjalananmu yang jauh engkau sudah letih lesu, tetapi engkau tidak berkata, tidak ada harapan. Engkau mendapat kekuatan yang baru, dan sebab itu engkau tidak menjadi lemah. Kepada siapa gerangan engkau gentar dan takut, sehingga engkau berdusta dan tidak mengingat aku atau memberi perhatian kepadaku? Bukankah karena aku membisu dan menutup mata, maka engkau tidak takut kepadaku? Aku akan menyebutkan kesalehanmu dan segala perbuatanmu, tetapi semuanya itu tidak akan berguna bagimu. Apabila engkau berteriak, biarlah berhala-berhalamu melepaskan engkau. Mereka semua akan ditiup angin, akan diterbangkan hembusan nafas. Tetapi orang yang berlindung kepadaku akan mewarisi negeri dan akan memiliki gunungku yang kudus. Ada yang berkata, bukalah, bukalah, persiapkanlah jalan, angkatlah batu sandungan dari jalan umatku. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka. Supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku, padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Aku murka karena kesalahan kelobaannya. Aku menghajar dia, menyembunyikan wajahku dan murka, tetapi dengan murtad ia menempuh jalan yang dipilih hatinya. Aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia, dan akan memulihkan dia dengan penghiburan. Juga pada bibir orang-orangnya yang berkabung. Aku akan menciptakan puji-pujian, damai, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang. Dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Tiada damai bagi orang-orang fasik itu. Firman Allahku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini, ketika kita membaca dengan teliti, maka kita bisa menggeleng-gelengkan kepala kita. Bagaimanakah umat Tuhan bisa hidup seperti itu? Saudara, orang-orang Israel ketika firman Tuhan disampaikan kepada mereka, mereka belum terbuang ke tanah Babel. Tetapi mereka menghidupi kehidupan mereka yang sangat mengecewakan sebagai umat Tuhan. Saudara, hal ini yang tidak patut kita contoh sebagai orang-orang percaya. Karena apa yang mereka lakukan itu menyakiti hati Tuhan. Saudara, bayangkan Tuhan telah menebus mereka dari perbudakan di Mesir, melepaskan mereka dengan tangan teracung, dengan kuasanya, dan melindungi mereka dalam perjalanan 40 tahun di padang gurun, menyediakan segala sesuatu. Bahkan mereka masuk tanah perjanjian, dan mereka disiapkan tanah yang baik. Saudara, bagaimanakah sikap mereka kepada Tuhan? Saudara, ini menjadi sebuah introspeksi bagi kita. Tuhan Yesus sudah menebus kita dengan darah yang mahal, sehingga kita boleh dilahirkan kembali. Saudara, bagaimana sikap kita kepada Tuhan di dalam kehidupan kita? Saudara, apakah pesan firman Tuhan dari bagian firman Tuhan yang kita baca? Yang pertama, saudara, janganlah kita sebagai orang percaya hidup dengan mendua hati. Satu sisi beribadah kepada Tuhan, tetapi memungkiri kekuatan kita di dalam Tuhan. Saudara, inilah yang dikatakan firman Tuhan. Padamu hanya ada batu-batu licin dari sungai, dan hanya itu sajalah yang ditentukan bagimu. Kepada mereka juga engkau menunjukkan korban surahan, dan mempersembahkan korban sajian. Masakan aku sabar akan hal itu. Engkau menaruh petiduranmu di atas gunung yang tinggi, dan menjulang dan ke atas gunung itu juga engkau naik untuk mempersembahkan korban sembelihan. Engkau telah menaruh lambang berhalamu di ambang pintu masuk rumahmu. Ya, engkau telah meninggalkan aku dan menelanjangi dirimu. Engkau telah menaiki petiduranmu dan telah melebarkannya. Engkau telah mengadakan janji dengan beberapa orang yang kau ingin tidur bersama-sama mereka. Dan engkau memandangi lingga. Engkau datang menghadap Molok dengan membawa minyak,
dan banyak-banyak wangi-wangian. Engkau menyuruh duta-dutamu pergi sampai jauh dan sampai ke bawah di dunia orang mati. Saudara, orang Israel, meskipun mereka masih secara formal beribadah kepada Tuhan, namun sesungguhnya hati mereka juga bercabang kepada ilah-ilah bangsa-bangsa lain. Saudara, ini yang mereka pelajari dari bangsa-bangsa lain. Disitulah saudara, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara, orang-orang Israel tidak menjaga diri baik-baik, sehingga mereka membawa masuk seluruh penyembahan-penyembahan bangsa-bangsa lain, sehingga hati mereka menjadi mendua. Saudara, kita hidup di zaman akhir. Saudara, tanda-tanda, ciri-ciri orang-orang hidup di zaman akhir hampir sama dengan orang Israel pada waktu lalu itu. Saudara, firman Tuhan berkata begini di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Saudara, apakah kita menjadi orang-orang percaya seperti itu? Pada satu sisi kita masih rajin beribadah di gereja, beribadah kepada Tuhan kita. Tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sesungguhnya tidak bersandar kepada kekuatannya. Tapi kita mempunyai kekuatan yang lain. Kita punya persandaran yang lain. Disitulah saudara-saudara, mengapa hidup kita tidak memberikan pengaruh kepada orang lain. Karena kita tidak di bawah pengaruh Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah hidup kita didorong oleh kasih Tuhan sehingga kita memikirkan orang lain? Apakah hidup kita didorong oleh kasih Tuhan sehingga kita ingin melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan? Saudara, jika hidup kita mendua hati, kita tidak bersandar kepada kekuatan kita yang sesungguhnya, yaitu kepada Tuhan kita Yesus Kristus, maka saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup kita tidak memberikan pengaruh Injil bagi orang lain. Oleh karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, janganlah hidup mendua hati. Karena orang yang mendua hati, dia sebetulnya tidak lagi dipengaruhi oleh kasih Tuhan. Tidak lagi dipengaruhi oleh kuasa Tuhan. Sesungguhnya dia tidak dekat dengan Tuhan. Bahkan dapat dikatakan, orang yang hidup mendua hati, dia sudah meninggalkan Tuhan. Saudara, jangan hidup mendua hati. Saudara, mari kita dengan hati yang bulat, kita ikut Tuhan. Dan kita di dalam hidup sehari-hari, biarlah kita bersandar kepada Tuhan, kepada kasih-Nya, dan selalu sadar bahwa hidup kita ada di dalam bimbingan dan pertolongannya. Sehingga saudara, hidup kita boleh memancarkan kemuliaan Tuhan. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita kabar baik. Tuhan ada bersama-sama dengan orang yang remuk hati dan rendah hati. Dan Tuhan memulihkan mereka. Saudara, ini dikatakan oleh firman Tuhan. Sebab beginilah firman yang maha tinggi, yang mendiami kekekalan, dan yang namanya adalah kudus. Aku bersemayam di tempat tinggi, di tempat kudus, tetapi juga bersama dengan orang-orang remuk dan rendah hati, untuk memulihkan semangat orang-orang rendah hati, dan untuk memulihkan orang-orang remuk hati. Sebab tidak untuk selama-lamanya aku akan berbantah, ataupun senantiasa marah, karena di hadapanku roh dan napas yang telah aku buat adalah lemah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah kabar gembira yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Bahwa Tuhan tidak selalu berbantah dengan bangsa Israel. Tuhan tidak selalu murka dengan bangsa Israel. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya bangsa Israel haruslah mengambil kesempatan untuk bertobat. Saudara, Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu memang bersemayam di tempat yang tinggi. Dia Tuhan yang transenden, melampaui segala sesuatu. Tetapi kabar gembiranya, Tuhan yang luar biasa ini, yang dahsyat ini, adalah Tuhan yang juga bersama-sama orang-orang yang remuk dan rendah hati. Dan firman Tuhan berkata, Tuhan ingin memulihkan semangat orang-orang rendah hati dan untuk memulihkan orang-orang remuk hati. Saudara, tentunya saudara, orang-orang remuk hati dan rendah hati ini adalah orang-orang
yang menyadari dia orang berdosa. Dia tidak sanggup menyelamatkan dirinya sendiri. Disitulah saudara, dia remuk hatinya. Dia merendahkan dirinya. Saudara, Tuhan berkata, Tuhan itu bersemayam di tempat yang maha tinggi. Tetapi dia ada bersama-sama dengan orang-orang seperti ini. Saudara, kita teringat dengan apa yang Tuhan Yesus katakan. Aku datang bukan untuk mencari orang benar, tapi aku datang untuk mencari orang berdosa. Saudara, Yesus Kristus, dia adalah Tuhan yang maha tinggi itu. Dia adalah firman yang kekal. Dia yang sudah ada dalam sejak kekekalan dan sampai kekekalan. Dan dia melampaui waktu, melampaui ruang. Tetapi saudara, di dalam satu waktu 2000 tahun yang lalu, dia mau datang ke dalam dunia menjadi manusia. Dia ada bersama-sama dengan kita. Orang-orang yang hina, orang-orang lemah, orang-orang berdosa. Dia mencari orang-orang yang remuk hatinya. Dia mencari orang-orang yang rendah hatinya. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan dia ingin memulihkannya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Bukankah ini kabar baik? Bagi engkau dan saya yang hatinya remuk. Yang tahu hidup ini tidak punya pengharapan. Yang tahu tidak berdaya. Yang tidak punya semangat untuk membangun hidup kembali. Saudara, ada kabar baik. Ada gembala yang baik. Ada Tuhan yang maha tinggi itu. Yang telah turun ke tempat yang paling rendah. Bahkan mati di kayu salib. Menanggung dosa kita. Bahkan dia mau berjalan bersama kita. Menemani kita. Menopang kita. Menggendong kita. Bahkan menjadikan kita bagaikan biji matanya. Memelihara kita, melindungi kita dengan tangan yang berlubang paku itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Tuhan mengatakan hal ini kepada bangsa Israel, karena Tuhan ingin bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Saudara, ketika Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan Yesus ingin saudara dan saya kembali kepada dia. Dan saudara mengalami kuasa kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan kita menjadi orang-orang yang kuat. Menghadapi kehidupan kita. Menjadi orang-orang yang antusias. Punya semangat hidup. Dan melihat pengharapan yang Tuhan berikan. Bukan mengandalkan kekuatan diri atau kekuatan dunia. Tapi kekuatan kita ada di dalam Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Mulai hari ini. Janganlah mendua hati. Mari dengan sepenuh hati ikut Tuhan. Mulai hari ini, janganlah engkau menjadi lemah. Karena kekuatan kita ada di dalam Tuhan. Oleh karena itu, saudara, mari kita menyambut uluran tangan Tuhan Yesus. Dan kita berkata, Tuhan, saya di sini. Saya mau ikut engkau. Tuntunlah hidup saya. Saudara, dia Tuhan yang maha tinggi. Tetapi dia begitu merendahkan dirinya. Mau berjalan bersama dengan saudara. Dan saya, karena dia mencintai kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sangat indah yang kami baca hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, ketika kami baca bagian ini kami ingat akan Tuhan Yesus. Yang begitu tinggi, firman yang hidup, yang kekal dari kekal sampai kekal. Engkau adalah Allah itu sendiri. Tetapi Engkau ada bersama-sama dengan kami manusia yang remuk dan rendah hati. Ya Tuhan, biarlah kami boleh membuka hati kami. Kami merespons dengan berkata, ya Tuhan, saya di sini. Saya mau berjalan bersama dengan Engkau. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.